Selamat pagi semua. Hari ini pelajaran kimia ya. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mana ketua kelas? Oh iya, silakan. Baik, sudah. Sekarang ibu absen ya. Hari ini masuk semua? Baik. Ana hadir tidak? Oh, hadir. Ya. Oke, berarti semuanya sudah hadir ya, sudah lengkap. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Oke, baik. Kita langsung saja mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buku paket, LKS, buku tulis, pulpen disiapkan di meja. Bukunya dibuka. Sudah dibaca ya di rumah? Oke. Kalian pernah tidak melihat larutan redoxon? Coba jelaskan mana pelarut, mana zat larutnya. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan maju ke depan. Pada larutan redoxon, maka air sebagai pelarut dan redoxon sebagai zat terlarut. Betul Mbak Ani. Jadi air itu sebagai pelarut dan redoxon sebagai zat terlarut. Baik teman-teman, sekarang kalian buat kelompok urut absen dari absen 1 sampai absen 6, begitu seterusnya sampai 6 kelompok. Kemudian diskusikan, identifikasi bagaimana reaksi pada redoxon tersebut terjadi setelah dilarutkan. Lalu peristiwa apa yang terjadi pada saat pelarutan redoxon tersebut? Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah ini, Ibu akan tunjuk salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan. Sudah ya? Sudah 15 menit loh ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 28. Oke. 28 bulan 11. 28 dikurangi 11 jadinya 17. Absen 17, Nadira. Silakan jelaskan kepada teman-teman apa yang kamu dan kelompokmu dapatkan. Seiring bertambahnya waktu, warna air menjadi kuning, redoxon larut, terdapat gelembung-gelembung hasil reaksi sampai redoxon larut. Peristiwa tersebut merupakan laju reaksi. Ya, terima kasih Nadira. Jadi ketika redoxon itu dilarutkan ke dalam air, dia akan bereaksi dan membentuk gelembung-gelembung. Ketika dia sudah bereaksi, maka akan larut dan warnanya itu akan berubah semakin orange. Jadi tidak bening lagi ya. Jelas? Nah, peristiwa tersebut disebut laju reaksi. Apa sih itu laju reaksi? Nah, laju reaksi adalah laju pengurangan reaktan dan pertambahan produk persatuan waktu. Ada yang tahu rumusnya seperti apa? Nah, misalkan ada sebuah reaksi AA plus BB menghasilkan CC plus DD. Kemudian kita cari rumus lajunya dulu. R sama dengan, Ibu tulis dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana hukum lajunya, Bu? Oke,
hukum lajunya yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan M dikali konsentrasi B dipangkatkan N. Mengapa R? Karena R itu artinya rate ya. Kalau V itu velocity, kecepatan. Jadi laju reaksi itu disimbolkan dengan R, bukan V. Jelas? Nah, sedangkan K adalah konstanta laju atau tetapan laju reaksi. Kalau konsentrasi A yaitu konsentrasi A. Lalu M adalah order reaksi dari zat A. Nah, dan N itu adalah order reaksi dari zat B. Jelas ya? Nah, misal ada sebuah reaksi 2H2O2 menghasilkan 2H2O plus O2. Itu reaksi penguraian ya. Lalu bagaimana hukum lajunya? Nah, hukum lajunya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi H2O2 pangkat 2. Kenapa? Karena yang ditulis dalam hukum laju itu hanya reaktannya, bukan produknya. Jelas ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, nanti kalian di rumah meresum apa yang sudah kita bahas hari ini dan pelajari bab yang akan dibahas minggu depan. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Kalian tahu kalau redoxon itu dihaluskan terlebih dahulu ya, misalnya pakai lesung atau pakai sendok. Lalu kalian larutkan ke dalam air. Menurut kalian lebih cepat mana yang bereaksi? Redoxon yang dalam bentuk tablet atau dalam bentuk serbuk? Alasannya apa kalau dalam bentuk serbuk? Oke, luas permukaan. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut apa? Luas permukaan. Kenapa? Ya, karena jika luas permukaannya itu semakin luas ya, maka laju reaksi akan semakin cepat. Dikarenakan partikel yang satu dengan yang lain akan bertumbukan. Jelas? Jadi kalau misalnya bentuknya serbuk itu akan lebih cepat daripada yang tablet. Seperti itu. Lalu faktor lain apa saja yang mempengaruhi? Suhu. Misalnya adalah ikan. Nah, ketika kita mau mengawetkan ikan, lalu kita letakkan di freezer. Kenapa? Karena semakin rendah suhu itu akan memperlambat pembusukan. Jelas? Oke, lalu apa lagi? Konsentrasi, ya. Terus katalis. Jelas ya, jadi banyak sekali hubungan antara laju reaksi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang ditanyakan? Ya, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, apa yang kita bisa simpulkan? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yaitu tentang pengertian laju reaksi, lalu konsep laju reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ibu harap minggu depan banyak yang lebih aktif lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, jangan lupa tugasnya minggu depan meresum dan membaca. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.